Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita atau latihan soal IPA terpadu untuk SMP. Ini sudah part 4. Kalau kemarin part 1 sampai 3 itu pedagogi IPA. Sekarang sudah masuk di profesional ya, teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Dan tonton juga video-video lainnya seperti soal pedagogi umum lainnya dan soal-soal sosial kepribadian ya. Sudah banyak yang saya buat. Silahkan dicek sendiri videonya di channel ini. Baik, kompetensi profesional, indikator esensial, disajikan indikator pencapaian kompetensi peserta dapat menentukan materi ajar dalam lingkup IPA SMP. Kita lihat soalnya, perhatikan indikator berikut. Menganalisis gejala Archimedes. Materi ajar yang sesuai dengan indikator tersebut adalah A. Gaya apung, B. Tekanan zat cair, C. Udara ada di mana-mana, D. Kenaikan air pada celah sempit, E. Dongkrak hidrolik. Coba dijawab dulu, saya kasih waktu 5-10 detik untuk teman-teman jawab, dan kalau teman-teman merasa kurang waktunya silahkan di pause ya, karena ada juga beberapa perhitungan di profesional ini. Jadi jawaban yang tepat ada di option A, gaya apung ya. Kita lihat pembahasannya. Anda harus mencermati semua KD-IPA SMP, buku siswa, dan buku guru IPA SMP agar dapat menentukan lingkup materi ajar yang sesuai dengan KD atau indikator. Sebagai contoh, untuk indikator menganalisis gejala Archimedes, maka materi ajar yang sesuai adalah gaya apung. Bagaimana? Nomor 1. Apakah benar teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya, biar lebih bermanfaat. Kompetensi profesional, indikator esensial. Peserta dapat menjelaskan tentang penerapan konsep tekanan fluida pada proses biologis makhluk hidup atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat soalnya. Tumbuhan, terutama tanaman ya, hidroponik sangat tergantung pada air. Pernyataan yang paling tepat tentang kenaikan air akibat kapilaritas pada tanaman hidroponik adalah A. Penambahan zat terlarut akan memperbesar massa jenis air, sehingga kenaikan air dalam pembuluh silem tumbuhan semakin tinggi. B. Semakin besar diameter pembuluh silem, semakin tinggi kenaikan zat cair dalam pembuluh silem tumbuhan. C. Semakin cepat air mengalir di dalam sistem hidroponik, maka semakin tinggi kenaikan zat cair dalam pembuluh silem tumbuhan. D. Jika air dalam sistem hidroponik terkontaminasi sabun yang menurunkan tegangan permukaannya, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silem tumbuhan justru semakin tinggi. E. Jika sistem hidroponik ini dibuat di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silem tumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem serupa di bumi. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E. Jika sistem hidroponik ini dibuat di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silem tumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem serupa di bumi ya. Ya, pernyataan yang paling tepat tentang kenaikan air akibat kapilaritas pada tanaman hidroponik. Kita lihat pembahasannya. Kenaikan air dalam pembuluh silem pada tanaman hidroponik selain ditentukan oleh gaya kapilaritas, juga ditentukan oleh besar tekanan hidrostatis dan daya hisap daun. Untuk satu jenis tanaman yang sama, daya kapilaritas cenderung akan sama. Tekanan hidrostatis ya teman, pada umumnya tergantung pada kedalaman dan gaya gravitasi.
Oleh karena itu, gaya gravitasi bulan yang hanya sebesar 1,6 meter sekon hingga 2 jauh lebih kecil daripada gravitasi bumi sebesar 9,8 meter sekon min 2 ya. Sehingga jika sistem hidroponik ditanam di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silem tumbuhan lebih tinggi daripada jika di bumi ya. Ini karena pengaruh gravitasi. Ya, saya pikir teman-teman lebih paham ini. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial. Peserta dapat menjelaskan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana alam. Kita lihat soalnya. Letusan gunung berapi dapat menimbulkan bencana alam bagi ekosistem di sekitar. Karena selain menghasilkan lelehan lava, awan panas juga dapat menimbulkan tsunami. Seperti pada terjadi letusan gunung Anak Krakatau di Kepulauan Seribu, langkah berikut yang paling tepat dilakukan untuk menghindari bencana tersebut adalah A. Menjauhi daerah pantai dan bergerak ke daerah yang lebih tinggi. B. Menjauhi gedung-gedung dan pusat perbelanjaan. C. Menjauhi daerah sekitar lereng Gunung Krakatau. D. Bersembunyi dalam gua-gua atau bunker di sekitar. E. Membangun di sekitar pantai yang berhadapan dengan anak Gunung Krakatau. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah option A ya. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk menghindari bencana yang seperti digambarkan di soal ini, yaitu menjauhi daerah pantai dan bergerak ke daerah yang lebih tinggi. Kita lihat pembahasannya. Gunung berapi Krakatau yang terletak di Kepulauan Seribu sangat berpotensi menimbulkan tsunami atau pantai di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan. Jika terjadi longsoran atau adanya pergeseran pada lapisan kerak samudra yang berpotensi menimbulkan patahan dasar laut dan menimbulkan tsunami. Selain itu, lelehan lava, pijar, dan awan panas harus dihindari pada zona tertentu. Oleh karena itu, agar terhindar dari bahaya bencana alam tersebut, sebaiknya menghindari zona sekitar gunung yang tidak aman dan menjauhi daerah pantai. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Sudah berapa yang benar teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Insya Allah kalau benar semua, kita insya Allah lulus nanti ya. Kompetensi profesional, indikator esensial, disajikan data atau narasi tentang sistem tata surya dan pergerakannya. Peserta dapat menganalisis pengaruh dari pergerakan tertentu terhadap proses kehidupan di muka bumi. Kita lihat soalnya. Bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang berevolusi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari memerlukan 1 tahun atau 365,25 hari. Saat berevolusi mengelilingi matahari, posisi bumi tidak tegak lurus, melainkan dengan posisi miring. 23,45 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Apabila bumi saat mengelilingi matahari dengan posisi tegak, akibat yang paling tepat dibandingkan kondisi saat ini adalah, jadi lihat dulu gambarnya. A. 1 tahun lebih dari 3625,25 hari. B. 1 tahun kurang dari 365,25 hari. C. Dalam setahun, matahari menjadi 4 kali melintasi khatulistiwa. D. Kutub utara dan kutub selatan tidak akan pernah mengalami siang hari seperti saat ini. E. Dalam setahun, bagian selatan dan utara bumi mengalami 4 musim, namun musim panas lebih pendek. Coba dijawab dulu.
Oh, saya lupa tandai ya teman-teman. Oke, kita lihat pembahasannya. Pada gambar di atas tampak bahwa dengan kemiringan bumi saat berevolusi mengelilingi matahari, pada suatu ketika kutub utara akan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak dibandingkan kutub selatan. Sebaliknya, ketika kutub selatan lebih dekat dengan matahari, maka kutub utara akan menjauh dari matahari. Namun jika bumi berputar pada posisi tegak, maka kutub selatan dan kutub utara akan selalu berada pada jarak yang sama dengan matahari dan sulit mendapatkan sinar matahari. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di option D ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional. Indikator esensial, peserta dapat menjelaskan penerapan konsep induksi elektromagnetik atau medan magnet pada navigasi hewan saat migrasi atau kehidupan sehari-hari. Kita lihat soalnya. Burung menggunakan medan magnet bumi sebagai navigasi saat migrasi karena memiliki kriptokrom pada matanya yang molekul-molekulnya menghasilkan elektron bebas jika terangsang oleh cahaya. Elektron molekul tersebut terpengaruh oleh medan magnet bumi yang menyebabkan burung mendapatkan informasi tentang arah. Apakah burung akan memiliki kemampuan navigasi yang sama seperti siang hari jika melakukan migrasi pada malam hari? A. Pada malam hari burung tidak dapat melakukan navigasi sama sekali. B. Burung dapat melakukan navigasi pada malam hari seperti siang hari. C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. D. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih kuat daripada siang hari. E. Navigasi burung tidak tergantung cahaya. Jawab dulu. Jadi jawaban yang tepat ada di option C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. Ya. Kita lihat pembahasannya. Medan magnet bumi menyebabkan elektron atau bergoyang. Reaksi kimiawi untuk merespon goyangnya elektron tersebut membuat burung dapat melihat medan magnet dalam bentuk warna-warni. Peter Hoare dari Universitas Oxford dapat mengatur konsentrasi radikal bebas sesuai medan magnet yang dipaparkan. Ia berpendapat kriptokrom pada burung diduga diaktifkan cahaya biru yang muncul saat senja dan mulai bekerja dengan mekanisme pelepasan radikal bebas untuk melihat medan magnet bumi. Ini menunjukkan bahwa burung melakukan navigasi pada siang hari seperti elang yang memilih migrasi pada senja hari dan menghindari migrasi pada malam hari. Berarti burung itu sebenarnya lebih hebat navigasinya pada saat siang dan dibanding dengan malam hari ya. Ya, saya juga dapat ilmu baru. Oke. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share teman-teman. Kompetensi profesional, indikator esensial, peserta dapat menjelaskan penerapan konsep induksi elektromagnetik atau medan magnet pada navigasi hewan saat migrasi atau kehidupan sehari-hari. Oh sama ya? Iya, masih elektromagnetik ya. Oh iya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar sepeda, ban depan sepeda. Silakan diamati. Kita lihat, jika lampu sepeda yang dihidupkan dengan menggunakan dinamo tersebut menyala makin terang ketika sepeda berjalan makin cepat. Karena A. Medan magnet yang timbul makin besar. B. Perubahan garis gaya magnet dalam kumparan makin besar. C. Jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan makin besar. D. Inti besi pada kumparan memperbesar medan magnet. E. Jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan makin kecil. Dijawab dulu.
Jadi jawabannya ada di option B ya. Saya lupa tandai lagi. Ini kesalahan saya. Jawabannya ada di option B. Perubahan garis gaya magnet dalam kumparan makin besar ya. Dia akan makin cepat, makin terang, makin cepat karena perubahan garis gaya magnet dalam kumparan makin besar. Ini dia pembahasannya. Kita lihat, dinamo sepeda merupakan contoh generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, besar GGL induksi yang terbangkit pada ujung-ujung kumparan. Kira teman yang baca sendiri ya. Saya sudah lupa-lupa nih. Dibaca sendiri nih. Dengan N jumlah lilitan, B induksi magnet, A luas bidang kumparan, W ini kecepatan sudut putaran. Jika sepeda makin cepat artinya perubahan flux magnet atau sering disebut garis gaya magnet semakin besar. Sehingga E semakin besar. Jadi lampu semakin terang ya. Oke. Mudah-mudahan dipahami. Saya yakin teman-teman yang memang IPA akan sangat mengerti. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial. Disajikan gambar listrik disajikan gambar rangkaian listrik, peserta dapat menganalisis besaran pada rangkaian itu. Perhatikan gambar berikut, rangkaian listrik berikut ya. Jadi silakan dilihat. Ini paling sering masuk ya, saya lihat di soal-soal IPA, rangkaian listrik ini. Kita lihat soalnya. Jika diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 2 ohm, R3 6 ohm, dan E sama dengan 10 volt, maka besar kuat arus yang melalui R2 adalah A 0,7 ampere, B 1,0 ampere, C 1,4 ampere, D 2,0 ampere, E 8,3 ampere. Jadi jawabannya adalah B sama dengan 1,0 ampere. Kita lihat ini pembahasannya, silakan teman-teman lihat sendiri. Kita lanjut ke latihan dan kisi-kisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional, indikator esensial. Peserta dapat menjelaskan pengaruh atau dampak kesehatan akibat penggunaan zat aditif atau adiktif. Kita lihat soalnya. Di antara zat-zat berikut yang dapat menimbulkan halusinasi, penurunan fungsi seksual, dan menimbulkan kematian adalah A. Marijuana, B. Formalin, C. Methyl yellow, D. Kunyit, E. Asam cuka. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu marijuana ya. Zat-zat yang bisa menimbulkan penurunan fungsi seksual, menimbulkan halusinasi, penurunan fungsi seksual, dan kematian. Itu adalah marijuana. Marijuana merupakan zat yang banyak dijumpai dalam ganja yang dapat menimbulkan halusinasi. Jika dikonsumsi berlebih dapat menimbulkan kehilangan fungsi seksual dan kematian. Formalin merupakan pengawet buatan yang sangat efektif mengawetkan ikan dalam jangka waktu yang cukup lama, bersifat karsinogenik yang memicu kanker dan kerusakan jaringan pada manusia. Soal selanjutnya, kompetensi profesional, indikator esensial. Disajikan gambar atau data besaran pada persendian tertentu yang bekerja. Peserta dapat menentukan keuntungan mekanik atau besaran lain yang relevan. Kita lihat,
Seseorang ingin mengangkat sebuah beban W seberat 5 kg. Ya, W biasa disimbolkan dengan beban. Seperti tampak pada gambar, jika diketahui bahwa jarak antara otot bisep dan engsel 4 cm dan jarak W dengan engsel 40 cm, maka keuntungan mekanik yang diperoleh sebesar titik-titik. Ini ya gambarnya. A 0,01, B 0,10, C 2, D 4, E 10. Jadi jawabannya ada di option B 0,10 ya. Kita lihat pembahasannya. Dalam kerja atau GBR terlibat 4 jenis sendi, yaitu sendi pada lengan atas, engsel di bagian siku, sendi jari, dan sendi pergelangan tangan. Ditinjau dari konsep pesawat sederhana, kerja pada gambar tersebut identik dengan kerja tuas tipe 3, yaitu titik tumpu terletak di ujung atau sendi engsel siku, gaya kuasa F di tengah otot, di tengah atau otot bisep, lengan beban jarak antara titik tumpu hingga beban W, lengan kuasa jarak antara otot bisep engsel siku. Jadi keuntungan mekanik atau KM sama dengan LK per LB, yaitu 0,10. Wah, agak ribet juga ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman, biar saya makin semangat mengupload soal-soal lainnya. Kompetensi profesional, indikator esensial, peserta dapat menganalisis data proses di alam berdasarkan hukum kekekalan energi. Fotosintesis yang terjadi di daun tumbuhan dibantu oleh sinar matahari. Terjadi reaksi kimia berikut. Ini reaksi kimia. Silakan teman-teman amati sendiri gambar ini. Reaksi kimia ini. Pernyataan-pernyataan berikut yang menunjukkan bukti bahwa reaksi fotosintesis tersebut memenuhi hukum kekekalan massa adalah: A. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. B. Jenis unsur, molekul atau senyawa atau ion sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. C. Pada saat musim kemarau, reaksi fotosintesis tidak akan terjadi karena tumbuhan tidak mendapatkan cukup air. D. Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari sehingga hanya akan berlangsung pada siang hari. E. Jumlah molekul oksigen yang dihasilkan sama dengan jumlah karbon dioksida yang dibutuhkan. Jadi jawabannya ada di option A ya. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis itu sama. Kita lihat pembahasannya. Hukum kekekalan massa berbunyi bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Agar hal itu tercapai, maka jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi sama. Meskipun jenis molekul atau senyawa sebelum dan sesudah reaksi tidak sama. Ya, orang IPA pasti paham ini. Kalau orang biasa seperti saya, agak-agak bingung sedikit ya. Tapi kalau dibaca berulang-ulang, insya Allah akan paham. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semakin banyak view, semakin banyak komen, insya Allah semakin saya percepat untuk lanjutan soalnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses semua.